sih. Kayak emang gak ada pilihan lain sih Om. Gak ada pilihan lain. Atau kalau mau yang lebih ekstrim ya, kalau ngomongin split push, Benedetta Jungler pernah muncul nih dari regular season. Bisa. Dan apakah itu akan muncul juga dari Super Game? Karena menurut aku nggak yakin kalau muncul sekarang. Kayak Ruby Kayaknya juga lebih, bagus. ya lebih hero yang stabil aja kayak Nolan mungkin. Tigreal. Kalau ada Tigreal, alright. Silas DSP berarti ya yang bakal dibawakan. Tapi aku suka sih untuk Tigreal yang kembali muncul ya. Karena Alpha jelas sih, meskipun diisi dengan Angela, kalau kena Implosion, dia pegang Retribution. Mau kemana? Hero Purify. Iya. Bruno lagi kah? Bruno juga kayaknya nggak ada masalah sih di sini. Karena kalau dari yang aku lihat untuk ngomongin poking damage di early game juga power, tapi kalau emang mau maksimalin Chow-nya untuk pick off, ya udah. Chow, Beatrix. Tapi lagi-lagi ya, ini berarti dari tim Liquid ID mereka bakal main di early game. Mereka bakal menangin mungkin dari turtle yang pertama. Meskipun secara statistik dan regular mereka menangnya dari Lord yang pertama. Oke. Oke. Ya, untuk pilihan terakhirnya. Penyumbang damage pasti yang dibutuhkan oleh tim Liquid ID. Mbak Pulung sebagai El Predict. Dengan dipilihnya Nathan. Nathan. Ini bakal jadi game siapa Pak Pulung? Tim Liquid ID. Tim Liquid ID dengan cukup yakin. Oh Mama? Di Getron Alpha. Di Getron Alpha dan Prof KB yang akan menentukan. Ya dari 80% turtle aja kayaknya Liquid ya, jadi aku ke Liquid sih. Pove, Angela ini annoying banget. Oke, Ayo Pak. ikuti jalanku bro. Gak. Oke, itu dia untuk prediksi dari para panelis dan sekarang waktunya untuk kita serahkan game yang kedua bersama caster yang bertugas Raja Remas dan Lim Koco. Thank you so much, Nevin. Thank you so much untuk para panelis yang sudah ada di arah atas sana. Gimana menurut pandangan Lim untuk draft kali ini? Wah tadi dua suara langsung ke Liquid J katanya Wah. J. Karena memang dari setup turtle-nya lumayan enak nih. Lihat early and mid stage dari ability-nya masih diunggulin juga memang dari tim Liquid. Tapi gua ngerasa ya, karena tadi last pick-nya juga ke arah Nathan dan memang Hero Purify, kayaknya potensi late game juga ini di Liquid. Jadi early sampai late gua pegang Liquid J. Oke, early sampai late lo pegang Liquid. Tapi tentunya kita bakal menyaksikan. Mampukah sang penunggang handal berhasil mendapatkan poin mereka yang kedua atau Bigetron akan menyamakan keadaan. Barudak Bandung, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Early mungkin yang bakal jadi kunci akan Shiki. Terlihat sedikit terkena poke damage saja, tapi gak masalah harusnya. Karena memang balik lagi, Nathan itu powernya ada di late game. Selama kalau di awal gak kena ganking aja, itu udah jadi nilai plus. Ya, tapi kondisi saat ini, jangankan hanya tentang ganking ya, Lim. Kalau menurut gua Iron Shiki gimana caranya dia main safe banget. Gak usah head to head sama Haritnya terlebih dahulu. Karena ini akan sangat menguntungkan Eman. Recall, ngebuang waktu, dan dia juga bakal disoning dari segi gold buff-nya. Jadi bisa gue bilang, selama dia main safe, aman, ya udah. Itu udah sebuah keuntungan untuk Iron. Tapi kali ini ada perbedaan juga Ji. Untuk posisi Fabian, dia nggak buru-buru ambil, yes. Ya khas, kondisinya berbeda kali ini. Yes, gak punya power untuk survive. Karena dia dengan Indolannya akan bermain nanti di level 4 ke atas. Baru dia akan coba bermain compete dengan the whole team fight. Makanya udah buang flicker juga nih by the way dari Widi. Trill untuk Chow, tank ini dia nih yang sering banget muncul sekarang. Jadi damage di level 1 bahkan sampai di under level 4 itu masih terasa sakit. Oke, dengan ada kondisi poking di arah mid lane, sebenarnya Widi juga nggak boleh terlalu kebuka kalau dia tidak ada cover. Karena kondisinya udah berbeda, dia udah tidak ada flicker. Kalau kondisi ada flicker, it's okay, no problem. Meanwhile, di bottom lane, bonyok Fabian minimal bonyokin Luke supaya dia akan sedikit terhambat di level 3 nantinya. Dan nanti di arah turtle kemungkinan besar chance untuk seorang Aran lebih punya power untuk team fight. Kuncinya ada di key juga nih. Kalau saat ini key masuk di level 4. Setup mereka kan enak, tapi untuk start Fabian harusnya akan start duluan. Oke, Fabian start duluan. Supercan bakal berikan ke seorang Widi. Meanwhile, Aran akan coba mencari di mana Supercan berada. Zoning out terus Retribution. Pas. Dan Fabian mau tidak mau harus dilepas turtle-nya. Zoning out yang sempurna dari Aran untuk kesekian kalinya. Itu dia bersama dengan Widi juga Ji. Jangan lupa karena damage-nya jadi cukup. Kalau nggak ada Widi mungkin tadi masih berani juga ada fracture buat kabur. Dan masih menunggu level 4. Untuk kedua romer kita, Widi dan juga Chris. Oke, tapi kalau ngelihat dari segi item, Supercan kayaknya mulai harus lebih aware. Jangan sampai early power Nolannya itu akan flop. Di arah mid to the late game akan cukup sulit. Kita sudah lihat kemarin di mana Vincent kesulitan dengan Nolannya. Dan itu jangan sampai terjadi. Tapi itu beda matchup, itu matchup-nya Suyo kan. Iya, tapi sekarang kan kondisinya dia kalau under lagi dari awal, ini kan berat. Tapi lihat, dari Ski, bahkan Implosion akan coba dipaksa. Wah, itu bisa menghindari kondisi yang dimiliki dari tim Liquid. Dengan flicker dari Ki, ini akan mendapatkan kerugian plus. Tadi kita lihat, ESKL coba cover dengan hard guard.
Tapi ternyata tidak ada yang bisa diamankan. Fabian, informasi yang terdapatkan kondisinya kali ini. Tidak ada sosok explosion. Ki akan coba dipasang. Yol tidak flicker. Dan bahkan membuat perpasukan dari tim Liquid mereka dengan sabar. Tidak langsung oleh. Karena harga dari Moreno tertrigger itu yang dipaksa oleh tim Liquid. Mereka sengaja memaksa untuk harganya keluar, Lim. Ya, bahkan dengan adanya spell dari Ki tadi yang sudah digunakan, itu menjadi modal awal juga nih buat teman-teman dari Liquid berani untuk tabrak lebih pasif daripada game yang sebelumnya, karena point kill juga baru dibuka oleh Bigetron aja nih, 1 poin aja. Tapi kalau ngelihat dari Turtle, kayaknya ini bakal dikontes sih. Karena Ki-nya nanti dengan implosion yang harusnya sudah ready, ditambah dengan ada Widdy juga, dengan Wolf Dragon ya. Oke, yang kita tahu Eman ini sangat power dengan adanya Harit. Karena kemarin kita juga menyaksikan di mana Haritnya ditutup terus-terusan. Tapi jangan lupakan juga dengan Iron Shiki adalah salah satu player Harit yang power juga. Ya, dia tahu lah ya intinya, selaannya Harit itu udah dipegang. sama Iron Harus Shiki. tahu dah. Tapi menurut gua sekarang bukan selaan dari Haritnya yang dicari, posisinya Ji. Tugas dia berbeda kali ini. Nih, memang tugasnya berbeda. Tapi gimana caranya Iron bertahan aja itu udah paling bagus, Lim. Balik lagi, that's it. Biarin Fabian main di early, dan kali ini Super Ken gak boleh ketinggalan lagi karena turtle berikutnya. Mungkin damage juga seorang Aran. Super Luke akan zoning out, tapi Eman damage-nya terlalu sakit. Cross battle terus dibuka, ada bahkan Retribution kali ini dipaksa oleh Fabian. Masih mendapatkan 1 poin ketat, Explosion yang sangat baik. Willy tumbang, meanwhile Eman free hit dari belakang, Fabian target utama dan tumbang dengan double kill. Sayang sekali tapi tumbang ini dengan Super Luke. Kalau tumbangnya di tangan Eman itu keuntungan yang melimpah untuk tim Bigetron. Ya, tidak ada purify mungkin dari target yang terkena implosion tadi. Terlalu banyak targetingnya dan terlalu enak juga untuk Ki, bahkan tanpa flicker loh. Bayangkan jika ada flicker tapi Iron Shiki. Iron Shiki mencoba untuk keluar dari Entropy tapi sedikit terhambat dan ditempel bisa-bisa oleh seorang Super Luke. Iron Shiki ter-take down untuk pertama kalinya dan ini akan membuat seorang Eman akan lebih leluasa di arah top lane. 5 berbanding 1, poin kill yang lumayan jauh. Bahkan dari Gold, Bigetron sangat-sangat unggul. Hanya dapetin 2 turtle sebagai pertukaran dari tim Liquid yang itu kurang banget sih. Ya, ini adalah permainan yang harus dimiliki dari Bigetron. Kenapa, Lim? Karena kalau misalnya mereka bermain di arah mid to the late game, kita sudah melihat kemarin, mid to the late game itu nggak baik buat siapapun. Tetapi setidaknya itu buat tim yang memiliki high ground defender. Menjadi sebuah keuntungan ini Frozen out of nowhere. Jika sang Widdy, selamat. Terlalu kuat untuk Widdy bisa di take down di depan sana dan bahkan kerugian ada di tangan Retribution dan juga Implosion. Tapi nggak ada objektif selanjutnya, masih aman juga. Untungnya di situ. Iya. Lihat dari Ki, fokusnya karena screening dulu mungkin. Ya balik lagi, ketika implosionnya udah ready, baru dia akan jadi initiator. Tapi dari laning jauh nih yang terlihat, ternyata untuk tim Liquid mereka masih kirim posisi dari Yehas. Mereka kasih YHC dulu untuk itemnya jadi lebih oke lagi. Tapi lihat Wild Dragon juga seorang Ki. Terpasang spill off pada bagan. Ki, flicker for defensive. Setelah dikeluarkan membuat dirinya masih bisa selamat tapi Aran. Moreno dan Super Luke di arah tengah. Setidaknya Aran berhasil mengamankan clear di arah mid lane. Tidak ada kehilangan ke arah turret. Tapi kalau kondisi tim fight kali ini, mungkin Bigetron bisa take over. Mungkin. Seberani apa Bigetron men-take over Turtle? Dibandingkan harus perfect di tangan dari tim Liquid. Itu dia, lumayan ya. Berarti di game pertama dan di game kedua nih masih ada chance juga untuk tim Liquid mendapatkan perfect turtle-nya. Dan objektif dari para jungle sebenarnya udah berpindah juga ke level 15 sekarang Ji. Udah bukan ngambil objektif turtle lagi, tapi Conceal Widdy. Tapi Widdy, duel attack kemudian seorang Supercat. Apakah Spiro mau di depan sana? Masih ada double harga dan Supercat. Take over turtle tapi dirinya harus tumbang. Tidak ada bisa diselamatkan. Eman harus mundur ke arah belakang. Membuat permasukan dari tim Liquid. Mereka mencoba mendapatkan 1 momen kill kembali dari Eman. Moreno, buying time, the best thing yang bisa dilakukan Moreno. Walaupun turtle-nya tidak perfect di tangan tim Liquid, tapi keuntungan masih di tangan tim Liquid karena mereka kehilangan Super King. Iya, dari Gold juga sebenarnya mulai ketarik. Masih dipegang Bigetron, tapi kalau ketarik kayak gini, Iron Shiki. Iron Shiki. Kali ini Eman di sana mencoba untuk melakukan survive ability dia dengan adanya Daze, Chrono Daze, tapi nampaknya Iron Shiki mereka memaksa. Dikejar. Dengan Synchrovision, Chrono Daze, dan dikejar begitu saja Iron Shiki. Mereka harus sadar karena lihat di depan sana Ki dengan bayangannya yang menakuti sosok Iron Shiki. Spill apa-apa, mau defensif dengan Yes skill di depan sana. Kayaknya bukan jawaban untuk menumbangkan seorang Fabian. Guardnya nggak ada juga by the way, Yehas. Dia harus pakai badannya tapi buat top lane. Agak dari top lane. Widdy duel Dragon tapi nampaknya Zeki membalaskan dendam. Solo kill yang pernah dilakukan oleh seorang Eman. Meanwhile Ki tidak akan bisa keluar dari jeratan dan 2 point kill di tangan Nathan. Di early game, Lim itu pertanda. Tanda yang tidak baik. Ya, bertanda. Warning sign. Sangat bertanda, mulai membalikan keadaan juga
dari tim Liquid, bahkan lihat pressure ke arah Super Cam-nya. Tetap diadain loh, Gak, Witty. gak ada urusan Super Ken mau dapetin purple atau enggak. Pressure minimal mereka akan lepaskan. Mereka akan bawa game ini ke arah mid. Minimal banget di mid. Kalau misalnya udah main di arah lead, Bigetron akan dilenyapkan. Sang robot udah pasti akan diremukkan dengan instan. Ya. Tapi balik lagi Ji, kalau ngomongin late game pun, di kondisi defensif, menurut gue tim Liquid ini masih lebih unggul juga. Makanya tadi sempat gue bilang sebelum mulai early dan late game, itu menjadi power dari tim Liquid. Mungkin mid game bisa jadi kunci juga dan lihat Moreno di target tapi bakal dijepit sepertinya dari belakang. Oke, bakal ada sandwich gaming, Widdy. Buying time dilakukan. Mereka berhasil memakankan Widdy. Dengan nampaknya dalam kondisi seperti ini, kehilangan Widdy menjadi sebuah pertanda yang mahal. Pertama, mereka nggak punya badan. Visionnya gelap banget untuk tim Liquid. Sedangkan tim Bigetron, mereka punya super low dan implosion! Menuju ke arah depan, Freeze ke arah belakang Spiro mau benar versus everybody hanya untuk memberikan playing time. Damage yang diberikan dari seorang Iron sedikit terlalu sakit. Dan bahkan Moreno! Dia harus respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Fabian. Dia nggak bisa sembarangan menang damage dari true damage dan super can. Kali ini bakal coba dipasang Spiro of Alpha versus everybody. Dan YSKL gagal untuk melakukan satu point kill steal. Karena flickernya berhasil menyelamatkan diri dari Moreno dan juga Super Low. Eman versus everybody. 12 Dragon, 45 Cam, 7 for this time. Tapi Eman ternyata terbaik dan sakit Super Low hilang. Iron mengamuk. The rookie is coming. Iron Teki. Mulai membalikan keadaan kali ini tim Liquid dengan Lord yang berhasil diamankan menjadi sinyal bagi Bigetron yang sekarang mereka harus ada di mode defensif. Lihat dari itemnya, item ketiga dari Iron Siki udah mulai ready juga. Bahkan belum loh untuk posisi Eman. Wow, Eman ini agak tertinggal 1300 karena memang perfect turtle yang gagal itu setidaknya memperlambat sedikit. Cuma yang tidak bisa dibohongi dari segi turret mereka. Di arah bottom lane mereka udah dapetin 2, di arah top mereka dapetin 1. Swing goldnya ini nggak bisa dibendung, Lim. Iya, apakah Blade of Despair menjadi item kunci yang penting? Karena lumayan mahal juga sebetulnya dan mid turret dari outernya sudah berhasil dibongkar. Berhasil dibongkar dan kembali lagi Aran bakal menjadi sebuah distraction Super Ken di depan sana. Tapi informasi yang mereka harus cari di mana para pasukan dari tim Liquid lainnya nggak boleh sembarangan. Nanti niatnya Super Ken untuk nge-camping malah sebaliknya, Lim. Ternyata tripping di depan sana dan lihat Super Ki dipaksa untuk mundur. Entropi ke Dipaksa. Tapi lihat YSKL sudah betul bertahan, gagal. Super Ken was solo pick up di arah bottom lane yang berhasil dilakukan oleh seorang Super Ken ini membuat tim Liquid kehilangan power dobrak. Setidaknya mereka tidak ada Huskat. Nah setidaknya mereka bisa divide. Implosionnya gagal. Dikasih oleh seorang Aran. The Way of Dragon yang berikan lagi. Damage dari Aran Siki gak bisa dipendung dan Super Ken masuk ke dalam trapping. A double kill from Aran Siki. Wede, Aran. 2 orang yang meng-cancel sesi pergerakan dari seorang Ki di depan sana. Iya dan free hit dari Iron Siki, unlimited damage yang selalu diberikan juga oleh tim Liquid tadi. Tapi ya nice cancellation dari teman-teman Liquid juga. Widdy Gila. yang bisa tadi gagalin flanking dari Ki. Aran juga yang pertama kali stop pergerakan dari seorang Ki. Iya. 2 frontliner yang begitu berperan penting juga dengan tim fight jangka panjang. Iron Siki bahkan darahnya tuh gak berkurang setetes pun tadi. Kita bisa lihat nih dari tayangan ulangnya. Mungkin inisiasinya terlalu cepat tadi Fabian. Kita semua berpikir seperti itu. Tapi ternyata di bagian belakang Aran berhasil pegangin Ki. Super Ken yang mau gunting dari belakang pun gak punya damage. Dan akhirnya Super Ken-nya kena punish. Sekarang 3000 gold dipegang oleh Liquid dengan kondisi mereka yang pegang Nathan. Menurut gue game ini bisa jadi milik mereka selama gak ada misplay lagi. Masalahnya Nathannya ini sangat kuat di menit ke-11, Lim. Itu nggak baik. Nathan prematur. Ya, Nathan yang nggak harusnya hadir dengan kekuatan seperti ini di menit 11. Cukup setuju, tapi pergerakan entropi ke depan itu tadi Ji. Itu juga bisa jadi satu blunder nantinya. Kecuali memang dari Bigetron nggak bisa manfaatin hal tersebut. Dan Council. Oke, bakal coba dipaksa. Dua yang akan dikeluarkan. Implosion. Purify game save the day. Widdy menjadi target utama. Tapi nampaknya Aran bakal coba menutup ke seorang Eman. Dia bisa terlalu sakit. Eman gak bisa dibendung. Luke hilang begitu saja. Dan bahkan Eman cuma bisa untuk melakukan chrono for defensif. Entropy dari Moreno mencoba mengeluarkan dirinya dari selatan. Tim Liquid tapi sang penunggang kuda. The Cavalry berhasil mendapatkan 3 point kill. Best turret bahkan diambil juga dan Super Ken hampir tumbang. Super Ken tidak bisa bertahan. Ini bencana. Bigetron tidak masalah akan coba di wipe out. Jangan sampai game kali ini langsung di tangan tim Liquid. Oh, minion masuk. Karena Super Ken kali ini mencoba untuk melakukan kill minion dan Oh my god. wipe out. Wipe out di tangan tim Liquid. Mampukah? Nggak bisa. Mampukah? Mereka nggak bisa. Mereka harus mundur. Mereka nggak boleh sembarangan memaksakan keadaan. Karena Iron Siki masih ada satu extra before defensive. Tapi wipe out di tangan tim Liquid.
Itu nggak baik untuk Bigetron. Itu pertanda sang robot udah dalam bahaya. Wait, Aran. Aran hanya distraction. Aran membaik time. Supaya para pasukan tim Liquid memasang tim selanjutnya. Dan bahkan shutdown pun terjadi. Tapi nampaknya di depan sana mereka kehilangan Eman dan kawan-kawan. Superlong tersisa seorang diri. Gak akan bisa mempertahankan posisi dari Lord yang akan diamankan oleh tim Liquid. Wah, terpancing nampaknya tadi pergerakan dari Sengaja. Aran yang membeli waktu begitu banyak dan lagi-lagi unlimited damage. Iron Siki, dia siap hadir, siap membantu dengan posisi dia yang free hit. Akhirnya Bigetron terpancing satu persatu. Yes, lihat Eman aja. The smart, one of the smart gold leader aja terpancing, Lim. Itu dia, tapi Lord sekarang langsung di setup dan Super Ken hilang. Wow, Super Ken. Super Ken hanya menjadi robot kecil yang diremukkan dengan sangat instan. Diinjak oleh sang penunggang kuda. Wow, Iron Siki 11 poin kill. 1 death saja. Ya memang Purify ini yang bakal menolong, tapi posisi dia juga sangat-sangat baik. Belum lagi bagian depan yang sangat-sangat kuat juga. Dan Starlet dari mid lane. Oke, Eman mencoba untuk melakukan sedikit pengusiran. Itu adalah gerakan yang berani dari Eman. Karena dia sadar dia punya Purify, jadi dia tahu nggak bisa di take down dengan instan. Tapi gerakan seperti itu, kalau dilakukan sendiri itu nggak akan cukup. Mereka butuh gerakan-gerakan berani, tapi kompak dengan 5 playernya. Harus begitu. Jangan sampai satu persatu nih Nggak Bigetron. bisa. Tadi mereka terpancing, Ji. Satu persatu maju, ya udah bakal dihabisin semua sama Iron Siki. Dan gua rasa sekarang target terguard Iron Siki, Antropi. Oh, bahkan lihat Chi menjadi target utama karena impulse di tempat sana. Free hit dari belakang. Duel serangan bersama sama Emma. Purify akan menyelamatkan dirinya. Tampaknya tidak ada penjaga di depan sana. Ini Pacana! Tim Liquid! Sang penunggang handal meremukkan sang robot merah. Kedua kalinya tanpa ampun. Match point diamankan. Satu langkah lagi menuju final lapar berdekat. Tim Liquid tampil.